Baiklah, terima kasih untuk anak-anak hari ini yang sudah hadir mengikuti pembelajaran kita siang ini. Mari kita buka pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Yang hadir hari ini. Tapi nanti kalau ada teman-teman yang datang menyusul, tidak apa-apa, nanti dibuka di sini. Kita pada di depan. Alifa, Tasya, Angel, Cila, Agung, Hadir, Bu. Indri, Hadir, Bu. Niko, Hadir, Bu. Felix, Hadir, Bu. Dewa. Tristan, Hadir, Bu. Dewa. Baik, terima kasih yang hadir hari ini. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Ini pembelajaran sesi pertama. Kemarin masih ingat nggak? Ibu ada minta kalian untuk merekam lagu. Nggak ada, Bu. Iya, Mars hidup sehat. Berarti bisa Rekam suara atau rekam? Iya, rekam suara. Oh, rekam suara nggak? Iya, iya, pakai aplikasi recorder boleh, pakai rekam langsung voice note juga boleh. Maksudnya WA? Ya boleh, dari WA boleh. Biasa di HP itu ada aplikasi recorder namanya untuk rekam. Pernah nggak ngerekam suara? Kembali hidupkan. Sedang mencari perangkat. Oh, di rumah ada. Koneksi Bluetooth berhasil. Nah, untuk mengingat lagu kita yang kemarin, biar kita hari ini semangat belajarnya, karena ini udah siang ya, biar nggak ngantuk. Kita sama-sama nyanyi lagu Mars hidup sehat. Masih ingat nggak? Sama-sama ya, kita nyanyi. Kunci hidup bahagia meski
Makanan siap saji atau yang sudah dimakan udah masak tinggal dimakan. Sekarang kelompok makanan mana yang kamu pilih, yang buah-buahan atau yang makanan ayam? Benar. Biasa lihat kalian di dekat ayam itu geprek ayam kremes. Iya. Pernah ibu lihat kalian beli es soda? Ya, minuman yang mengandung soda. Minuman yang mengandung soda. Pernah nggak ngerasain minuman yang mengandung soda? Minuman Sprite. Siapa yang pernah makan burger? Makanan ya. Dah. Sekarang siapa yang suka makan makanan sehat? Siapa yang suka? Pernah lihat iklan makanan sehat nggak di TV? Contohnya apa? Makanan sehat biasanya. Biasa dah langsung jadi bentuk vitamin ya. Biasanya udah jadi bentuk vitamin. Pernah tengok iklan buah pita? Iklan buah pita. Itu iklan makanan sehat tuh. Apa jenis-jenis makanan sehat yang pernah kamu makan? Misalnya buah-buahan, sayur, atau lauk. Jenis-jenisnya buah, sayur, lauk. Nah, pernah tak makan buah-buahan? Lauk? Lauk apa? Ikan, protein, susu, telur. Nggak pernah ya, tapi daging yang baik pernah. Ayam juga mana protein. Ya, itu ada teman saya kan? Nanti kalau ada teman yang datang yang itu ya. Pernah nggak makan makanan yang tidak sehat? Nah, pernah nggak? Coba ngaku ya. Makanan yang tidak sehat, pernah nggak? Nah, kalau udah lebaran pernah nggak kalian lihat orang tua kalian beli kue yang tempat saji itu yang tidak dibuat sendiri, kayak ciki-ciki gitu. Apalagi makanan yang tidak sehat contohnya? Goreng-goreng. Goreng lagi. Telur gulung ya. Sebenarnya telurnya sehat, cuma minyaknya yang udah terlalu minyak. Apalagi yang tidak sehat? Makanan cepat saji tadi. Minuman bersoda. Makanan apa? Yang sudah 24 jam. Pernah nggak nengok orang tua di rumah manaskan sayur? Pernah. Sebenarnya sayur itu tidak boleh dipanaskan. Dapat mengandung. Tapi sayur tertentu. Bayang tak boleh. Iya, bayang tidak boleh. Kalau ada sayur orang tua masak, cepat makan dihabiskan ya. Jika kita makan makanan yang tidak sehat tadi, misalnya makan makanan yang tidak sehat sembarangan, apa yang terjadi pada diri kita atau yang terjadi dalam usus kita? Makanan yang tidak sehat itu mengandung apa sih? Kok bisa buat sakit perut? Nah, pengawet. Ada yang mengandung pewarna, ada yang mengandung apa lagi? Ya, ini terlalu bakteri, virus. Pernah tengok makanan kalau WhatsApp? Itu udah telat tanggal kadaluarsanya. Kemarin Sekarang pernahkah kalian merasakan sakit perut?
Kamu minum apa kalau dikasih? Esrostop. Ya. Apa lagi? Yang sakit minum apa? Kalau ibu terus terang, kalau ibu sakit, ini obat langganan keluarga. Dia dari itu arang bambu. Ini ada. Kalau kalian gimana? Biasa kalau sakit. Ini yang terstop tadi. Oh itu, namanya obat yang kayak obat sinar ya? Oh iya benar. Tahu. Harap tenang. Niko kalau sakit perut pakai obat apa mama kasih? Itu kalau batuk. Kalau Dewa? Pakai biasa di rumah pakai apa mama? Enterostop ada? Kalau Felix pakai apa kalau sakit perut? Biasa ada obat langganan biasa di rumah. Atau obat dari dokter? Obat dari dokter? Iya. Ya kalau BAB berarti kita dalam diare ringan. Tapi kalau tidak BAB berarti kan ada penyakit lain di dalam pencernaan kita. Bisa saja itu penyakit mah, diare ya bisa saja kolera, bisa saja penyakit kolera atau infeksi virus atau bisa penyakit infeksi bakteri. Kita tidak bisa nebak-nebak. Biasanya ada virus. Bisa saja penyakit usus, bisa saja yang paling parah itu namanya penyakit kanker. Bisa kalau sakit terus-terusan ya. Ada berbagai macam dari obat sakit perut yang murah di toko. Ada obat-obat sakit perut yang murah dan yang mahal. Kalau tidak beli obat sakit yang mahal. Biasa kalau sakit perut, kalau udah sampai mau pingsan itu biasanya orang dah kekurangan cairan tubuh. Jadi biasanya obatnya masuk rumah sakit tidak boleh sembarangan ya. Kalau kita ada sering diambil saya sampai rumah mau pingsan, jangan pakai obat ini lagi. Boleh nggak masuk ke dokter atau rumah sakit langsung diinfus karena bahaya berakibat fatal kalau orang terlemas diare ya. Itu dia dapat menyebabkan kematian. Iya, memang sakit orang kena diare itu sakit sekali. Kalau bisa dipilih diare dengan demam, beli demam ya. Diare itu sakit. Kalau bisa semuanya tidak usah bisa dulu. Mengapa kita memilih obat tersebut? Kalau Dewa kenapa biasa pakai enterostop? Kalau ibu ini di rumah ibu dari ibu kecil ibu sering nengok malah pakai ini sampai sekarang tadi pakai ini. Rasanya tuh kalau udah minum obat ini langsung sembuh. Walaupun tidak langsung sembuh tapi pasti sembuh karena udah biasa pakai ini. Jadi kadang tuh saya coba enterostop dulu, ibu coba enterostop dulu kan makan satu. Kalau masih rasa sakit ini sampai 2. Iya, ini kan ada aturannya nih, ada aturannya. Dewasa 2 kali sehari, 3 kali sehari 1 sampai 2 tablet. Kalau sampai sakit sekali perut kita boleh 2 putih kita minum boleh. Kalau yang enterostop ini kalau orang dewasa di atas 12 tahun juga boleh minum sampai 2 tablet. Bagaimana cara mencegah penyakit sakit perut tadi? Makan makanan sehat. Iya, makan makanan sehat. Apa lagi? Buah-buahan. Iya, buah-buahan. Sayuran. Menjaga kesehatan. Menjaga kebersihan. Bagaimana cara kita menjaga atau mengajak orang di sekitar kita untuk menjaga kebersihan? Misalnya kita paksa ini kan, misalnya makanan kita jatuh, kita ambil, baru 5 menit sayang. Tak pernah kau. Nah, jangan kalau bisa sudah terkontaminasi walaupun jatuhnya cuma 1 detik. Pernah nggak lihat itu pemerintah ngajak masyarakat ayo hidup sehat? Pernah. Itu tujuannya agar kita cerdas dari penyakit. Kalian tahu mengapa pemerintah atau iklan layanan kesehatan itu dibuat? Karena menurut data orang yang meninggal karena diare itu per tahun itu sampai hampir jutaan di dunia. Iya, setahun kita hampir jutaan orang meninggal karena diare di dunia. Oleh sebab itu pemerintah juga
Musim sekarang musim itu Bu, harga sawit mahal. Iya, benar, harga minyak naik ya sekalian. Kalau harga minyak naik, berarti harga barang juga naik. Harga obat-obatan juga naik. Karena penyakit banyak, obat banyak, iya harga banyak. Sekarang Penyakit apa yang ditimbulkan saat banjir? gatal-gatal. Gatal. Lagi satu. Demam. Sakit Sakit perut, demam. perut ya. Ya. Lagi ya. Gatal, demam sudah ya. Diare. Kenapa kok bisa? Ya diare. Nah diare itu di atas sakit perut ya, dia udah levelnya tinggi. Dia kalau diare itu orang tuh harus bawa dokter ke rumah sakit. Kalau masih sakit perut boleh pakai obat biasa. Tapi kalau udah diare dia udah sampai BAB-nya itu udah air itu yang bahaya. Nah, banyak orang meninggal karena diare ya, jangan sampai deh. Sekarang penyakit yang ditimbulkan di musim banjir tadi salah satunya diare. Kenapa kok bisa kita sakit perut waktu musim banjir bisa diare? Kenapa Dewa? Karena banyak air, Bu. Nah, banyak air. Karena airnya kotor. Bersih. Pernah enggak orang tua kalian, mungkin kalian enggak pernah lihat itu ya penampungan air kayak kolam. Itu Pernah, Bu. kalau musim banjir pasti tempatnya itu kena air banjir kan? Ya. Jadi kotor ya. Tidak dari saya rumah saya dikenal. Iya. Tahu enggak kemarin kejadian yang ibu cerita ibu yang kelas kita tuh. Rupanya kelas kita tuh bau ini. Enggak tahu bau apa tuh, bau sekali kelas kita. Terus di kelas 1 tuh ada bangkai tikus. Oh iya, banyak. Terus ada itu. Yang kakinya banyak. Ah iya, binatang-binatang busuk gitu namanya. Karena air tadi itu mereka tidak bisa lari kan. Terus ada anak apa ya dulu kaulah. Di kelas. Ada, Bu? Iya kemarin ibu kelas berhenti waktu itu. Di pasar banyak untuk kakinya banyak. Ya. Bagaimana cara kita mengajak masyarakat Sanggau untuk menjaga kesehatan? Hah? Ayo, bagaimana cara coba Tristan? Bagaimana cara kita mengajak orang Sanggau untuk hidup sehat, bersih, agar tidak terjadi penyakit? Gimana cara kita ngajak? Apa kita masuk ke rumah satu-satu, ajak mereka, ayo kita hidup sehat, masuk ke rumah yang satu, ayo kita hidup sehat. Nah, ya, tidak mampu ya? Enggak. Nah, bagaimana caranya Dewa? Lewat Facebook. Ada Facebook. Ya itu salah satu menyebarkan informasi lewat apa Tristan? Iya, ada berapa? TV. Iya pasti terus apa? Elektronik, TV, apa lagi? Laptop. Laptop, WA, Facebook, komputer, apa lagi? Iya Google boleh. Gimana caranya mengajak masyarakat hidup sehat? Tristan, bagaimana cara ngajaknya? Gimana kita tulisnya supaya bagus tulisannya? Atau Hai hidup sehat. Ayo kita hidup sehat. Atau yang kedua, coba gimana? Ayo kita hidup sehat. Ayo kita mandi di sungai. Ayo kita mandi di air banjir. Gimana caranya? Ayo coba Tristan sama itu Dewa, gimana caranya? Ngajak orang, bisa kita buat di WA kan di grup atau di Facebook. Gimana cara ngajaknya? Gimana Dewa? Nah, ayo kita hidup saya boleh satu, udah. Lagi, pagi. Ayo Tristan sudah. Ayo Niko, apa? Gimana caranya? Gimana? Jangan mandi air banjir karena boleh. Atau boleh gini, hai teman-teman, jaga kesehatan, jangan sampai diare di musim banjir. Boleh, ayo. Kita berdiam di rumah saja, boleh. Ayo kita diam di rumah saja. Ya Tristan ya, gimana Tristan? Coba jawab. Ibu belum ada dengar suara Tristan dari tadi. Itu gak rasanya? Itu boleh suara Tristan. Jangan dimainkan. Itu tunjuk tahu. Ya gimana? Ayo Tristan, bagaimana ayo? Jangan lama-lama. Gimana cara
seperti itu. Sekarang kalian lihat ada gambar di depan nih. Ini gambar apa nih? Obat apa kira-kira? Iya. Sakit apa? Ya. Sakit apa? Ya, apa nama sakitnya? Obat berarti sistem pencernaan dia nih kok. Obat emak itu apa nih kok? Kalau yang satu ini obat apa? Diabetes. Itu apa nih? Maju. Dewa maju apa? Nanti baca apa? Kasihan kalau di belakang terlalu itu. Iya. Jadi enak. Dan guru tuh tidak bakalan nyuruh kita yang di depan ngomong, pasti ditanyanya di belakang. Ada tahu strateginya sekarang. Lihat nih, kemasan baru. Diabetes, obat diabetes itu obat apa sih? Obat diabetes, obat apa nih? Sakit perut. Sama dia? Untuk apa? Yang ini ada pada anak. Untuk siapa ini? Kalau ini? Yang ini ada gambar daun jambu juga. Berarti diabetesnya dari bahan alami, dari daun jambu biji. Sekarang anak-anak, ibu mau tanya ini iklan apa nih? Ini ibu cetak enggak? Kenapa dicetak? Kenapa dicetak seperti itu? Karena dicetak, bisa dilihat. Kalau iklan online atau elektronik, kita harus buka HP, harus buka WA, grup, sosial media, harus buka YouTube untuk melihat iklan. Kalau yang ini tidak, bisa langsung dilihat, bisa langsung diraba, dipegang. Kalau di iklan bisa tidak dipegang itu obat iklan? Tidak bisa. Jadi ini tadi adalah iklan media. Lihat bukunya, buku paketnya halaman 46. Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Berarti kita udah lihat iklan media elektronik dan media cetak ya. Sekarang kita lihat ini elektronik. Sekarang kita dengar nih. Kalian ada apa? Kalian apa? Aku meletakkan pedes, sembori, kan ada introstop obatnya tadi. Introstop bekerja seketika, serap, keluarkan dan hentikan. Mules 1 tablet diare, 2 tablet baru plus ekstrak jahe. Lucu nggak? Lucu. Lucu kalau ini lucu. Mengapa dia lucu? Pembawaan iklannya sebenarnya menarik. Orang mau beli. Ya sekarang di dunia elektronik atau entertainment sekarang tuh yang lucu yang orang cari sekarang. Ya, yang lucu itu yang orang cari sekarang YouTube itu. Ya pastilah yang bagus, yang lucu, yang bagus, yang seru, yang terpercaya. Kayak tadi introspek tadi lucu. Kalau ibu sih suka dengar iklan tadi. Sekarang Nasi kecil Biari kami menghadirkan diet anak dari bahan-bahan aman untuk membantu mengurangi frekuensi BAB. Karena kami mengerti keinginan ibu. Baru diet anak dari bahan alam. Nah itu tadi apa katanya? Menyampaikan dari bahan alam herbal. Siapa tadi obat diabetes tadi? Ada antum tolong enggak? Untuk anak orang tua sekali lagi kita dengar. Nasi kecil Biari kami menghadirkan diet anak dari bahan-bahan aman untuk membantu mengurangi frekuensi BAB. Karena kami mengerti keinginan ibu.
video yang berbeda dari kemarin. Kan aku udah sharing tentang reaction video-video K-pop, terus lagu-lagunya Baekhyun Veto. Nah, kali ini aku tuh mau sharing kepada teman-teman semua tentang penyakit diare, obat apa saja yang dikonsumsi, diare itu seperti apa, penyebabnya apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami diare. Jadi diare itu keadaan di mana kita buang air besar secara terus. Ulangi ya. Ya Bu. Catat diare itu apa nanti Bu? Ya Bu. Siap? Ya Bu. Ya, didengar kan? Makanya belum, diare itu apa nanti ya? Kalian catat. Sudah? Ini diare. Jadi diare itu keadaan di mana kita buang air besar secara terus-menerus dalam hari yang sama atau pada saat waktu yang sama. Misalnya dalam 1 jam kita udah bolak-balik WC lebih. Ya, makanya harus cepat tangkapnya. Tidak boleh Aku kecepatan dia Bu. Ya, makanya harus tenang. Harus catat yang penting saja. Aku mau sharing kepada teman-teman semua tentang penyakit diare, obat apa saja yang dikonsumsi, diare itu seperti apa, penyebabnya apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami diare. Jadi diare itu keadaan di mana kita buang air besar secara terus-menerus dalam hari yang sama atau pada saat waktu yang sama. Misalnya dalam 1 jam kita udah bolak-balik WC lebih dari 3 kali atau lebih dari 2 kali, atau dalam 1 hari benar-benar kita udah bolak-balik WC itu bahkan lebih dari 5 kali, bahkan ada yang sampai belasan kali. Dan dimana kotoran kita atau feses itu teksturnya tidak seperti biasanya. Ini teksturnya encer kayak air dan bisa juga berbuih. Nah, itu keadaan dimana kita dikatakan terkena penyakit diare. Nah, apa sih sebenarnya penyebab-penyebab diare? Tentu teman-teman juga pasti sebagian besar sudah pada tahu ya. Nah, diare ini penyebabnya bisa karena makan makanan yang pedas, makan makanan yang basi, kemudian bisa juga karena kita keracunan makanan jadi kita diare, kemudian bisa juga karena adanya bakteri. Bagaimana sih kita bisa tahu diare yang kita alami ini apakah karena makanan, apakah karena makanan pedas, apakah karena keracunan atau karena bakteri? Kalau karena bakteri itu bisa diketahui dari pemeriksaan dari dokter. Tapi kalau misalnya karena makanan pedas atau karena keracunan makanan ya kita bisa flashback sendiri ya. Sebelum mengalami diare kita makan apa? Kalau memang kita makan yang pedas-pedas ya berarti oke, kita diare karena makanan yang pedas. Tapi kalau kita misalnya makan ini terus teman satunya makan makanan ini dan ternyata sama-sama diare atau mungkinan karena memang adanya keracunan makanan atau adanya misalnya intoleransi ya, seperti misalnya susu, ada orang yang kayak minum susu sedikit dia bisa langsung diare seperti itu. Nah, solusinya apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami diare? Nah, solusi di sini yang akan aku bagi adalah solusi untuk orang-orang dewasa atau remaja yang mengalami diare. Untuk anak-anak, untuk bayi itu mungkin di video selanjutnya aku bakalan sharing ya guys. Nah, solusinya yang pertama itu sebenarnya kita harus rehidrasi cairan. Intinya ketika kita diare itu kita tidak boleh sama sekali mengalami dehidrasi. Jangan sampai kita kekurangan cairan, karena kalau kita diare itu kan kita mengeluarkan cairan yang begitu banyak ya guys. Jadi jangan sampai kita dehidrasi. Dan setiap kali BAB sebaiknya kita minumlah Oralit. Nah, kalau misalnya teman-teman males tuh bikin Oralit campuran gula dan garam, teman-teman tuh bisa banget beli di apotik kemasan Oralit ya, itu ada kok. Bisa diseduh dalam 200 ml air biasa, bukan air panas ya guys. Kemudian diminum setiap kali kita BAB. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Sebaiknya untuk
penanganan awal diare itu teman-teman bisa menggunakan golongan obat adsorben. Dari namanya sendiri adsorben berarti dia ini menyerap. Dia bisa menyerap racun-racun penyebab diare serta beberapa bakteri penyebab diare. Nah, contohnya obat-obat golongan adsorben di sini itu contohnya ada norit, ada acapulgit. Nah, itu bisa kalian dapatkan di apotik. Contoh nama mereknya itu ada New Diatab, terus ada Entrostop, terus ada Diapet. Kalau Diapet itu kayaknya masuknya jamu ya. Nah, untuk obat-obat adsorben ini itu dikonsumsi 2 tablet setiap BAB. Misalnya nih sekarang kita habis BAB nih, langsung minum 2 tablet. Tapi ternyata nggak nyampe 10 menit kita BAB lagi. Nah, setelah BAB itu kita minum lagi 2 tablet ya, tapi dalam 24 jam itu maksimal 12 tablet per harinya. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah 12 tablet tapi kok nggak ngefek sama sekali, oke, kita coba lagi di hari kedua, tetap minum New Diatab. Tapi kalau misalnya di hari kedua sudah full New Diatab lagi 12 tablet, tapi ternyata diarenya tidak juga berhenti, nah ini baru kita bisa pakai golongan obat di atasnya adsorben, di atas golongan adsorben, yaitu ada yang namanya loperamid. Nah, tapi untuk diare awal itu memang disarankan menggunakan obat golongan adsorben. Kenapa sih kita kalau diare awal-awal itu baiknya golongannya adsorben dulu, jangan langsung lah pakai loperamid? Karena logikanya seperti ini ya guys. Ketika kita diare berarti ada something di dalam perut kita ini, di pencernaan kita ini, di usus kita yang tidak beres ya. Dia yang menyebabkan diare. Nah, ini tuh sebenarnya harus dikeluarkan. Jadi ketika kita mengalami diare, tubuh kita tuh sebenarnya normal karena dia berusaha untuk mengeluarkan something itu yang membuat kita diare. Jadi ketika kita minum adsorben, golongan obat adsorben, dia kan nyerap racun, itu membantu untuk mengurangi frekuensi BAB dengan cara dia menyerap penyebab diarenya. Tapi apa jadinya kalau baru diare awal? Biasa ya, kalau misalnya ada orang kayak males banget nih bolak-balik BAB, dia langsung minum yang golongan di atasnya adsorben. Misalnya dia langsung minum obat merek Imodium, isinya loperamid langsung 2 tablet. Oke, memang diarenya stop ya, berhenti, oke, lega banget, nggak diare lagi. Tapi apakah kalian berpikir racun-racun penyebab diare itu akan tetap ada di dalam usus, akan tetap ada di dalam pencernaan? Kalau betul itu karena bakteri, berarti dia harus dibantu dengan antibiotik, jangan sampai nanti menyebabkan penyakit-penyakit lain. Nah, makanya untuk pengobatan diare awal itu baiknya menggunakan golongan adsorben dulu secara maksimal. Ketika sudah 2 hari berturut-turut tidak mempan menggunakan golongan adsorben, kita bisa menggunakan loperamid dengan dosis 2 tablet tiap BAB guys. Tapi aku sarankan kalau misalnya sudah lebih dari 3 hari, periksalah ke dokter. Nanti dokter yang akan memeriksa. Kalau memang benar karena bakteri, berarti teman-teman harus dibantu dengan antibiotik. Nah, antibiotik ini nggak bisa kalian dapatkan cuma-cuma di apotik, harus menggunakan resep dari dokter ya guys, dengan dosis yang tepat. Intinya ketika kalian mengalami diare, pertama harus menjaga cairan, rehidrasi cairan, karena ketika BAB cairan itu banyak keluar. Harus menjaga cairan, tetap makan, walaupun sebenarnya perutnya nggak enak banget, tapi tetap harus diisi, tetap harus banyak minum. Kemudian yang kedua, diare awal menggunakan obat golongan adsorben terlebih dahulu guys. Baru yang ketiga baru golongan loperamid dan antibiotik dari dokter. Nah, seperti itu guys. Oke guys, seperti itu penjelasanku tentang penyakit diare, solusinya bagaimana, dan obat-obatan apa yang kalian bisa peroleh di apotik.
Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman, dan bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara like, comment. Dehidrasi. Kita harus menjaga agar jangan dehidrasi. Ingat tadi obat-obat yang digunakan adalah obat-obat, maksudnya obat absorben itu obat-obat yang biasa kita temui di toko. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu iklan. Nah, iklan adalah pesan yang ingin Sudah? Sudah dicatat? Sudah. Nah, nanti dulu buka lembar berikutnya. Buka lembar berikutnya. Kita dengar video yang ini, kalian catat hal-hal yang penting juga. Siap? Ini ada juga pertanyaan ya. Ini tentang iklan. Sekarang buka lembar berikutnya, jangan disambung dengan yang coba tadi ya. Sekarang kalau kalian menyimak dengan benar, ini nanti untuk menjawab soal halaman 46. Iya, kita lupa. Halaman 46. Iya, enggak apa-apa, nanti disambung. Halaman 46. Halaman 55. Nanti kalau kalian mendengar dengan benar, ini nanti untuk menjawab soal-soalnya. Dah? Siap? Ayo, siapkan. Siapkan kertasnya. Nah. Catat cepat, kalau ada pulpen lebih cepat pakai pulpen. Ayo, pakai pulpen kalau ada pulpen. Dah? Tristan dengar nggak? Dengar. Kalau nggak dengar maju sedikit ya, di belakang Agung tuh. Kalau sini juga boleh di belakang. Dah siap semuanya? Nah ini nanti kita sambung lagi. Ayo buka lembar dulu. Ayo siap-siap dulu. Telinganya dipasang. Siap? Ya. Kan tadi Bu yang nyiarkan iklannya memang harus singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak boleh bertele-tele lama. Tidak boleh. Iklan itu singkat. Coba kalian lihat di TV iklan. Kenapa iklan itu singkat? Ada durasinya loh. 1 detik itu mahal bayarnya. Iklan tuh. Dia tampil, misalnya dalam film, misalnya kita nonton film di SCTV, iklan sakit perut misalnya ada 3 kali tampil, dia bisa 3 juta harga bayar. Ya, 3 kali tampil bisa 3 juta. Jadi makanya iklan tuh singkat, padat, dan jelas. Kalau 1 detik, ya dia ada harganya. Dia 1 detik mungkin 50.000. Nah, kali misalnya dia berapa menit tampil di TV kan? Misalnya Enterostop untuk kesehatan, untuk perut saat diare dan alami juga loh. Habis misalnya kan 5 detik, kalilah 5 detik kali berapa tuh harga duitnya? Yang bayar perusahaan, Ya. Terus yang jadi iklannya juga harus dibayar. Misalnya ibu jadi iklan memamerkan obat nih, bayar juga ibu dibayar. Nah terus yang punya televisinya atau channelnya tadi SCTV juga dibayar sama perusahaan ini. Perusahaannya, nama perusahaannya PT Kalbe Farma. Itu nama perusahaannya. Kan ada kemarin PT itu apa? Perseroan Terbatas. PT Kalbe Farma. Dia yang bayar, misalnya ibu yang jadi apa modelnya tadi kan? Nah, dia yang bayar ibu, terus dia yang bayar SCTV karena dia udah menampilkan. 3 kali tampil misalnya 3 juta. Makin sering tampil iklannya makin mahal bayarnya. Nah sekarang kita dengar iklan lagi. Ayo kita dengar. Siap? Telinganya? Dah, siap ya. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang iklan media elektronik. Pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu iklan. Nah, iklan adalah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Iklan yang kita temui ada bermacam-macam jenisnya. Nah, sebelum mempelajari apa itu iklan media elektronik, kita akan mempelajari jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran ini bertujuan
bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Iklan yang ditawarkan ada yang berupa barang seperti elektronik ataupun misalnya makanan atau minuman. Lalu ada juga yang menawarkan jasa seperti jasa layanan laundry atau jasa ojek online. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini tujuannya bukan untuk mencari keuntungan ekonomi, akan tetapi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang ketiga, ada iklan pengumuman. Contohnya seperti iklan berita duka cita ataupun pemberitahuan suatu event. Berdasarkan jenis penggunaan medianya, iklan dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ciri-ciri iklan media elektronik. Pertama, iklan disampaikan secara elektronik, yaitu secara audio, seperti pada radio yang hanya dapat didengar. Nah, kalau pada televisi, iklannya disampaikan dalam bentuk video dan audio, yaitu iklan dapat dilihat dan didengar, serta dilengkapi juga dengan teks. Ciri-ciri yang kedua yaitu disampaikan dalam waktu yang singkat. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menggunakan bahasa formal ataupun non-formal. Lalu yang keempat menggunakan kalimat yang singkat dan padat, serta menggunakan intonasi yang tepat. Yang keenam, gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Ingatkan arti persuasif. Persuasif itu artinya yaitu kalimat yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang agar tertarik kepada produk yang diiklankan. Ciri yang selanjutnya yaitu terdapat musik pengiring yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Selanjutnya kita akan mempelajari persamaan dan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Perbedaan yang pertama, iklan media cetak disampaikan secara tertulis. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklan disampaikan secara audio yaitu pada radio dan secara audiovisual yaitu pada televisi. Perbedaan yang kedua yaitu iklan media cetak bisa kita simpan dan kita baca kapan saja. Sedangkan kalau iklan media elektronik hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Perbedaan yang ketiga, kalimat iklan media cetak dapat panjang dan terperinci, sedangkan kalimat iklan media elektronik padat dan jelas. Perbedaan yang keempat, bahasa yang digunakan pada iklan media cetak menggunakan bahasa yang cenderung formal, sedangkan bahasa yang digunakan pada iklan media elektronik menggunakan bahasa formal ataupun non-formal. Selanjutnya, persamaan iklan media cetak dan media elektronik yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca ataupun pendengarnya. Iklan pada media elektronik disampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, untuk dapat menjelaskannya dengan baik, kita perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan. Kata kunci pada iklan dapat kita temukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Berikut ini beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan. Yang pertama, iklan pariwisata. Iklan pariwisata biasanya menggunakan kata kunci seperti tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Lalu, iklan produk makanan biasanya menggunakan kata kunci sehat, bergizi, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Lalu, iklan produk obat biasanya menggunakan kata kunci seperti ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Perhatikanlah iklan berikut ini. Nah, sekarang kita coba latihan dulu ya. Di sini ada urutan iklan. Kita baca terlebih dahulu iklannya. Aduh, perutku sakit. Kamu kenapa, Nak? Aku tadi jajan di luar, Bu. Pantas saja, sebaiknya kamu tidak jajan sembarangan. Ayo anak-anak, perhatikan selalu kebersihan makanan yang kalian makan.
Selain itu, konsumsi makanan yang bergizi agar tubuh dapat tumbuh sehat dan kuat. Pertanyaannya, apa tema iklan tersebut adik-adik? Ya, Apa tema iklan tersebut? Aduh, ulangi. Obat. ayo anak-anak, perhatikan selalu kebersihan makanan yang kalian makan. Kita baca terlebih dahulu iklannya. Aduh, perutku sakit. Kamu kenapa, nak? Aku tadi jajan di luar, Bu. Pantas saja, sebaiknya kamu tidak jajan sembarangan. Ayo anak-anak, perhatikan selalu kebersihan makanan yang kalian makan. Selain itu, konsumsi makanan yang bergizi agar tubuh dapat tumbuh sehat dan kuat. Pertanyaannya, apa tema iklan tersebut adik-adik? Apa tema iklan tersebut? Jajan di luar. Jajan di luar, apa lagi? Sakit perut, apa lagi? Jajan sembarangan. Dan kita dengar jawabannya. Ya, jawabannya benar semua, tapi kita dengar kesimpulannya. Ya, betul. Tema iklan tersebut adalah makanan bersih. Selanjutnya, apa jenis iklan tersebut? Apa Ya, jenisnya? benar. Jenis iklan tersebut Apa jenisnya? Jenisnya media cetak atau media elektronik? adalah iklan layanan masyarakat. Kenapa? Karena Media cetak atau media elektronik? Elektronik, karena kita dengarnya dari iya. Ini adalah iklan layanan masyarakat. Layanan masyarakat dari apa? Berarti dia membagikan ke semua kita agar kita mendengar, semua masyarakat mendengar. Bahwa tidak boleh jajan sembarangan. tidak adanya perusahaan yang membuat ataupun tidak ada merek produk yang dipasarkan. Selanjutnya, apa tujuan dari iklan tersebut? Nah, tujuan dari iklan tersebut adalah agar masyarakat tetap sehat dan kuat dengan mengonsumsi makanan yang bersih. Sudah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita ada berapa? Iya, catat dulu. Ayo, catat. Ya. Sudah jalan di belakang. Ayo, sudah. Ayo, siap-siap kita. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Apa ibu? 10. Oh, pas 10 orang. Berarti 2 orang pasang-pasangan. Pasangan ceweknya. Ceweknya pas-pasan. Pasang-pasangan. Nanti kita membagikan beberapa kelompok. Ibu membagikan peraturannya. Ya, semua siswa harus bergabung dengan siapapun tanpa membedakan satu dengan yang lain. Tanpa membedakan jenis kelamin. Cewek dan cowok. Ya, tidak boleh dipilih teman berarti tanpa membedakan suku dan agama. Yang kedua, di saat kita berkelompok, ibu harap jangan membuat keributan. Tenang dulu, jangan mainkan besi-besinya nanti gitu. Nanti jadi tidak konsen ya. Iya, nanti tidak konsen. Jangan bermain dulu, kita belajar sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, diharapkan dapat bekerja sama dengan baik ya. Nanti ada satu yang nulis, satu yang melamun. Ngapa melamun? Sakit perutku. Tidak apa-apa. Kalau ada yang sakit perut, datang sama ibu ya, di sini banyak obatnya. Oke? Siswa itu tadi dulu. Ayo pilih teman-temannya dulu. Nanti Tristan, Dewa pindah sini nanti. Sila pindah ke Angel. Ya, Sila sama Angel, Alifah sama Tasya,
Sini Cila. Berarti Cila 2. Berarti Alifa dengan Angel, Cila dengan Tasya. Karena kamu 1, dia 2. Dia 1, dia 2. Nah, 1 berteman dengan 1, 2 berteman dengan 2. Sekarang dari aku. Niko 1. Lagi. Aku. Bindri. Niko 1. 1 gitu. Aku dengan Niko, Bindri dengan Felix. Aku dengan Niko, Bindri dan Felix. Ayo. Dia sama Tante kan udah 2 orang lagi. Ya, aku dengan Niko, Bindri dan Felix. Ayo, Iya. apa ayo? Ayo, ingat tadi kata ibu, jangan membedakan satu dengan yang lainnya. Harus kompak. Bagaimana caranya menjadi kekompakan? Nah, sudah sama tadi. Ayo duduk, pindah, Bindri pindah. Bindri pindah dekat Angel, Niko dekat Agung. Maju, Dewa, maju sedikit Dewa. Nanti tak kelihatan itu. Maju. Maju sedikit, dekat sedikit biar kedengaran. Ya. Sekarang ada letak kelompok di sini ada 1, 2, 3. Ada 5 obat. 6 obat makan. Ada boleh pilih. Sini Bu, pertama Bu. Siapa yang bawa enteroskop? Ibu. Siapa bawa enteroskop anak? Kamu bawa tadi? Enteroskop. Tidak ada bawa. Kamu bawa apa tadi? Oh ini. Iya, iya. Dewa tadi bawa apa? Tidak ada. Ustaz? Tidak ada. Berarti kamu dapat ini. Lihat. Ini mas dari sini ya banyak nih. Ini obat ibu. Misalnya terserah ibu sebenarnya ada penyakit, bukan penyakit, tidak tahu itu kebiasaan atau apa. Ibu tuh susah BAB. Ya, ibu tuh susah BAB, makanya ibu pakai ini. Kenapa ibu pakai ini? Karena ini herbal. Terus ada mengandung periksaan gitu. Coba cari belakangnya itu tentang apa ini? Oh ini ada isinya nih. Nah, dibaca dulu di belakangnya tentang apa obat tuh. Gimana caranya? Atau mau pakai ini? Dewa pakai ini. Nah, ini ada di sini. Ya, ini ya. Ya. Ada. Untuk apa obat tuh? Coba baca. Untuk penyakit apa? Coba ibu contohkan dulu ya. Dapat Scrubber rasa jeruk enak loh. Scrubber adalah minum serbuk rasa jeruk yang tinggi serat untuk membantu memenuhi kebutuhan serat setiap hari. Tidak mengental, nikmat dengan sari jeruknya. Scrubber untuk melancarkan BAB. Rasa jeruk. Nah, sekarang anak-anak silakan ditulis apa kata-kata yang mau dibacakan nanti. Satu kelompok maju nanti. Ayo coba tulis dulu apa yang mau di. Ayo ibu tadi kalau
terapi sebelum dan sesudah operasi dan dalam kondisi untuk mempercepat defekasi. Dulkolak harus digunakan dengan pengawasan medis. Dulkolak ini juga untuk melancarkan ya pencernaan. Biasa kalau kita contoh ya ibu ada bukan penyakit ya kebiasaan kayaknya. BAB ibu itu biasa 3 hari. Seminggu, kadang seminggu udah BAB. Nah itu berarti ada masalah di dalam pencernaan. Ditahan. Bukan ditahan. Enak kalau ditahan, ya dikeluarkan lah kalau ditahan. Kalau ditahan, Sampai keluar terus berdiri. Kayaknya ibu ada
Makanya kan. Ayo siapa siap lagi? Tapi yang menarik yang bagus lah, jangan terlalu pendek. Maju Dewa. Enggak jadi Bu, belum siap. Gitris ya. Siap. Felix. Kita Diko udah siap katanya Bu. Belum. Belum. Ayo. Anu siap? Belum. Ayo. Cepat. Ibu beri waktu 1 menit lagi. Aduh lama sekali. Ayo. Cepat waktu kita. kontak turun efek gitu ya. Nanti dari belakang. Ya. Oke. Mana Niko? Hai Niko, masih ingat Bu Marta? Asika, sayang nggak sama Bu Marta? Bu Marta lama nggak pernah lihat dia kan? Halo Niko. Tadi Bu Marta ya. Dia dah. Dewa obatnya dikeluarkan. Kelas. Obatnya dikeluarkan. Obat mah untuk mengurangi gejala pada Nah, biar orang tahu obat itu kayak mana sih. baru sudah 2 kan Bu? Wajib. Siapin gantian dari luar. Ibu nilainya satu-satu orang, cuma majunya dua-dua. Kelas Dipegang juga, ini juga pegang. Bisa ada pegang sama-sama. Dilihat deh, biar teman-teman. Mana masih kalau udah dilihat. Nah, boleh. Ya, dah. Ayo cepat. Ayo cepat. Dia mau katanya Bu. Ya, makin cepat maju lebih enak, lebih lega. Kalau yang terakhir tuh itu tak suka yang terakhir dulu. Ayo di bawah. Dah, diam semua kita dengar. 1, 2, 3. Singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Benar tidak? Ayo, singkat, padat, dan jelas. Ayo, diam. Niko, lihat Dewa tuh. Lihat cara Dewa tuh. Lihat yang bagus nanti nilainya. Enterostop, obat diare dapat menyerap racun bakteri, penyebab diare dan mengurangi frekuensi buang air besar.